Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe supaya channel saya lebih berkembang dan lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Oke, kali ini saya kedatangan Mio Sporty lama ya, dengan kendala ban belakangnya bocor dan mau ditambal ya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Pertama-tama seperti biasa kita buka dulu dop bagian pentilnya ya. Kita buka dulu. Kita buka bagian bautnya juga dengan kunci pas nomor 12. Setelah itu lanjut kita tekan-tekan dulu bagian sampingnya supaya apa? Supaya bannya itu tidak menempel pada bagian samping-samping velg ya. Jadi pada saat pencukitan nanti supaya lebih mudah dan tidak bikin velg lecet juga. Oke, ini saya pakai satu cukitan dulu. Setelah cukitan masuk lanjut kita tekan-tekan dulu ya, soalnya agak susah. Oke, kedua cukitan mau masuk ya. Yang satu cukitan nanti kita selapin aja ke bagian kabel rem ya. Oke, setelah cukitan ketiga lanjut kita pakai satu cukitan aja. Kita cukit seterusnya sampai seluruh bagian ban luarnya terbuka ya. Karena ini sudah mudah jadi cukup pakai satu cukit saja. Oke, setelah ban luarnya terbuka semua lanjut kita ambil pada bagian ban dalamnya ya. Kita tarik aja sambil diputar-putar. Kemudian pada bagian dopnya kita keluarkan. Kemudian kita selapkan dari sela-sela shockbreaker, kita keluarkan ban dalamnya dari sela-sela knalpot juga ya. Ini saya biasa kalau membuka ban itu dari arah sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan seperti pada umumnya. Saya beda bengkel, beda ilmu lah, yang penting sama-sama intinya buat nambal. Oke, setelah itu lanjut saya mau mengecek bagian ban dalamnya sebelah mana yang bocor dengan menggunakan media air ya. Seperti biasa saya pompa dulu ban dalamnya supaya ada tekanan anginnya ya. Setelah itu kita cek satu persatu perlahan-lahan, kita cek secara memutar bagian mana yang bocor ya. Dan ini sudah ditemukan, ternyata yang bocor itu bekas tambalan, bukan bekas tambalan, jadi ada dua tambalan. Nah, di tengah-tengahnya itu bocor lagi, jadi mungkin karena terlipat atau bagian tambalan yang lamanya itu terkelupas ya. Oke, lanjut kita ke proses pengepresan. Nah, saya siapkan dulu alat presnya. Alat presnya terdiri dari ada satu karet dan dua kaleng bekas minuman ya. Sebelum kita pres seperti biasa kita gosok-gosok dulu, kita ratakan, kita rapikan. Supaya karet tambalnya itu merekat dengan sempurna ya. Kita gosok-gosok secara merata supaya bannya tidak basah juga ya. Setelah itu saya siapkan karet tambalnya, saya potong sesuai ukuran pada lubang bagian ban dalam ya. Kemudian saya gunting dan saya gunting samping-sampingnya supaya tidak lancip. Ini saya metode tambalnya tidak pakai lem atau perekat yang lainnya, cuma pakai karet tambal atau karet kompon dan kemudian saya press menggunakan
spiritus ya. Jadi proses pembakarannya ini saya menggunakan spiritus. Kalau di sini masih banyak yang ngejual di toko bangunan, kalau mungkin di daerah lain masih ada atau sudah jarang ya spiritus. Karena kalau di tempat lain mungkin ada yang sudah memakai listrik atau memakai gas ya. Jadi beda daerah, beda proses pembakarannya. Intinya pada saat pembakaran itu harus benar-benar matang supaya karet tambalnya itu merekat ya. Oke, ini saya masukin spiritusnya sesuai takaran ya. Kemudian saya nyalakan dengan korek. Nanti proses pembakarannya saya skip ya. Saya skip ke langsung proses apinya sudah mati. Nanti kita cek tambalannya matang dengan sempurna apa belum. Biasanya kalau tambalan belum matang itu pasti merekat ke bagian kaleng ya. Kalau misalkan sudah matang sih pasti tidak lengket ke kaleng, jadi bisa langsung terlepas. Oke, ini proses sudah selesai, proses pembakarannya atau apinya sudah mati ya. Jadi bagusnya spiritus itu sampai spiritusnya habis, apinya baru bisa mati. Oke, ini saya longgarkan bagian presannya, kemudian saya cek. Nah, sedikit tarikannya aja sudah langsung terlepas ya dari kalengnya. Dan cirinya lagi kalau matang dengan sempurna biasanya mengkilap juga, tidak menggelembung, dan samping-sampingnya juga tidak terkelupas ya. Ini saya dinginkan dulu dengan menggunakan air, kemudian lanjut saya pompa untuk melakukan pengecekan yang kedua. Pengecekan yang kedua berguna untuk mengecek tadi bagian yang saya tambal ya, barangkali masih bocor atau sudah benar-benar rapat. Dan ternyata sudah benar-benar rapat. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan kembali ya. Sebelum dipasang kembali seperti biasa, saya cek dulu pada bagian ban luarnya ya. Dalamnya saya cek, saya raba-raba, barangkali ada paku atau kawat gitu ya yang bisa menyebabkan ban itu bocor. Terus setelah dirasa aman, lanjut kita pasang lagi. Ini ada kalau di sini disebutnya ban lapisan ya. Jadi ban bekas yang disobek kemudian dilapisi untuk mengurangi gesekan antara ban luar dan ban dalam ya. Fungsinya seperti itu. Saya masukkan dulu karet atau ban lapisannya ya. Setelah masuk seluruhnya baru saya masukkan ban dalamnya. Seperti yang awal tadi, memasukkannya juga sama ya. Masukkan dari sela-sela knalpot, kemudian saya masukkan dari sela antara shockbreaker dan ban ya. Sambil saya putar dan masuk. Nah, kemudian ini proses pemasangan ban dalamnya. Saya pasang pada bagian dopnya dulu ya. Bagian dopnya saya masukkan dulu. Saya paskan dulu pada bagian dopnya. Kemudian saya kunci atau saya kasih baut 12-nya ya. Terus kemudian setelah itu lanjut saya memasukkan keseluruhan ban dalamnya. Saya masukkan secara merata sambil agak sedikit ditekuk supaya tidak terkena cukitan. Tapi setelah masuk semua, lanjut saya tekan-tekan dulu pada bagian ban luarnya supaya masuk sebagian ya. Setelah sebagian masuk, lanjut saya ke proses pencukitan. Pencukitannya itu jangan sampai terkena ban dalamnya, jadi harus hati-hati. Dan ingat saat mencukit itu
arah bawah dicukit dan atasnya juga kita sambil ditekan-tekan supaya bannya itu tidak melekat ke pelek ya, jadi efeknya bakal bikin ban susah dicukit. Nah, jadi satu kali dicukit, kemudian bagian atasnya saya tekan-tekan atau saya pijit-pijit dengan menggunakan tangannya. Jadi lebih baik agak sedikit lama tapi hasilnya efektif daripada dipaksain nanti yang ada bannya rusak atau peleknya bisa rusak ya. Setelah masuk seluruhnya, lanjut kita pasang pada bagian burnya, kita kencangkan ya supaya setelah itu kita pasang ventilnya, kemudian kita kencangkan. Lalu kita pompa dengan tekanan angin ya, lalu kita pompa dan kemudian prosesnya selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.